Bab 1498. Tidak tertarik. Lily menggigit bibir merahnya keras-keras. Ucapan Erik memang masuk akal. Dia juga sangat menyukai Jerry dan Charles. Apa daya Kaisar Feng tidak bersedia menunduk. Bahkan tidak bersedia membiarkan Erik menunduk. Dengan kejadian yang terjadi hari ini saja. Bila terjadi bahaya pada keluarga Kekaisaran Feng di masa depan, Jerry dan Charles tidak akan membantu. Namun bila dia dapat menjadi wanita milik Jerry, walaupun tidak dapat menjadi wanita miliknya, paling tidak hubungan teman. Bila suatu hari keluarga Kekaisaran Feng benar-benar menghadapi bahaya, dengan karakter Jerry yang setia, mungkin masih akan membantu. Berpikir sejenak, Lily mengangguk. Aku bisa berjanji mendekatinya. Tapi bisa menjadi wanita miliknya atau tidak, aku tidak dapat menjamin. Mendengar ucapan putrinya, Erik seketika gembira. Bergegas berkata, ayah juga bermaksud seperti ini. Jika tidak dapat menjadi wanita miliknya, paling tidak harus menjadi temannya. Sekarang kamu bergerak, kejar Jerry dan Charles. Saat ini Charles tidak sadarkan diri. Sedangkan untuk sementara belum menemukan jejak istri dan anak Charles, serta wanita bernama Viola itu. Ini adalah saat Jerry paling membutuhkan orang di sisinya. Juga sebuah kesempatan baik untukmu mendekati mereka. Lily mengangguk, lalu berbalik pergi. Seperti yang diperkirakan Erik, Jerry tidak buru-buru meninggalkan keluarga Kekaisaran Feng. Saat ini Charles terluka parah dan tidak sadarkan diri. Irene dan Viola, serta Andri juga belum ditemukan. Yang terpenting untuknya sekarang adalah memikirkan cara menemukan orang-orang ini dulu. Lalu secepatnya meninggalkan keluarga Kekaisaran Feng. Saat ini, di dalam kota Kaisar, di sebuah hotel bintang 5, di dalam kamar Presiden Suite, Jerry menelepon sebuah nomor, berkata, sebarkan kabar. 3 hari lagi aku akan mengadakan turnamen Raja Kotayan. Kenko yang mendapatkan berita ini seketika berseru terkejut. Kak Chen, bukankah Anda selalu menentang kelahiran desa Emperor? Kenapa tiba-tiba ingin mengadakan turnamen Raja Kotayan? Turnamen Raja Kotayan adalah untuk menentukan kandidat Raja Kotayan. Sedangkan hanya Raja Kotayan yang dapat mendapatkan desa Emperor. Jerry berkata serius. Lakukan saja seperti yang aku perintahkan. Kenko segera menyahut. Baik. Jerry hanya memberinya waktu 2 hari. Yaitu juga, bila dalam 2 hari ini masih belum menemukan Irene dan Viola, Jerry untuk sementara berhenti mencari mereka. Dia memandang Charles yang berbaring di atas ranjang dan tak sadarkan diri. Keningnya mulai mengernyit keras. Dia langsung duduk bersila di pinggir ranjang. Melakukan teknik pernapasan tingkat 7 kitab jalan besar surga. Seketika sebuah aura penuh kehidupan keluar dari tubuhnya. Di bawah arahan Jerry, aura ini perlahan bergabung di dalam tubuh Charles. Jerry hanya tahu efek dari kitab jalan besar surga benar-benar luar biasa. Saat dia mengalami luka, bila berlatih kitab jalan besar surga, maka dapat dengan gamblang merasakan luka yang ada di dalam tubuhnya sembuh dengan cepat. Sedangkan apakah bisa menyembuhkan luka di tubuh orang lain atau tidak? Jerry tidak mengetahuinya. Hanya bisa mencoba. Namun dia segera berhenti. Tidak tahu apakah karena luka Charles terlalu parah, serta dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi tidak dapat menghisap aura yang diarahkan ke dalam tubuhnya. Atau kitab jalan besar surga cuma mengobati dirinya. Tidak dapat menyembuhkan orang lain. Kelihatannya, aku hanya bisa tidak melanjutkan mengobatimu untuk beberapa waktu. Jerry berkata pelan. Dia bukan ingin benar-benar berhenti mengobati Charles, tapi dapat mengetahui Charles hanya terluka parah saja dan pingsan. Tidak sampai membahayakan nyawa. Sekarang, hanya bisa memikirkan cara menemukan Viola. Barangkali dia memiliki cara mengobati Charles. Di saat ini, bel pintu kamar tiba-tiba berbunyi. Selanjutnya sebuah suara tidak asing terdengar dari luar. Tuan Yang, aku adalah Lily. Jerry mengernyit. Tidak tahu kenapa wanita ini datang.
Dia berjalan membuka pintu. Menatap Lily yang ada di luar pintu. Berkata datar, "Ada urusan." Lily menatap Jerry dengan ekspresi rumit. Berkata, "Aku ingin membantumu." "Hei," Jerry tertawa dingin. "Apa kamu tidak tahu? Saudaraku sudah mengumumkan dia tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Kaisar Feng. Takutnya kakekmu, Kaisar Feng, sekarang juga ingin buru-buru memutus hubungan dengan kami bukan? Kamu malah ingin membantu kami." Lily bergegas berkata, "Kakekku adalah kakekku. Aku adalah aku. Aku tidak pernah berpikir ingin memutuskan hubungan dengan kakak sepupu. Sekarang, istri dan anak Charles belum ditemukan. Dan juga dokter ajaib yang kamu katakan itu, Viola, juga belum ditemukan. Kakak sepupu sekarang juga terluka parah. Jika kamu bersedia menerima bantuanku, seharusnya dapat membantumu menyelesaikan banyak masalah." Mendengar ucapan Lily, Jerry seketika terdiam. Dia tidak terlalu banyak berinteraksi dengan wanita ini. Hanya saat keduanya mencari keberadaan Irene di ruang bawah tanah Villa Summer bersama. Namun dalam beberapa kali interaksi sebentar, dia tidak merasa ada yang buruk dari wanita ini. Dan juga Eric. Saat Larry memutuskan akan meledakkan diri untuk membuat Yosef luka parah, dia meraung histeris ingin menghentikan, serta memohon di depan Kaisar Feng untuk Larry dan Charles. Ini semua membuat Jerry menyukainya. Memikirkan ini, dia berkata, "Kamu benar-benar datang membantuku. Tidak memiliki tujuan lain." Ekspresi Lily sedikit ragu. Namun dengan cepat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Sejujurnya aku membantumu demi mendekatimu." Jerry sedikit tercengang. Tidak menyangka wanita ini akan memberitahu dengan jujur maksud kedatangannya. Dia tidak marah. Sebaliknya sedikit penasaran kenapa wanita ini ingin mendekatinya. Menatapnya bertanya, "Kakekmu begitu buru-buru ingin memutus hubungan denganku. Kamu malah datang mendekatiku. Apa ayahmu, Eric, yang menyuruhmu berbuat seperti ini?" Lily mengangguk. "Ayahku juga melakukannya demi keluarga Kekaisaran Feng. Juga demi kebaikanku. Dia sangat menyukaimu. Merasa di masa depan kamu pasti akan menjadi pemeran utama di dunia ini. Jika aku dapat mendekatimu, walaupun tidak dapat menjadi wanita milikmu, paling tidak dapat menjadi temanmu. Di saat keluarga Kekaisaran Feng mengalami bahaya di masa depan, dengan karaktermu yang begitu setia, kamu juga akan memilih membantu keluarga Kekaisaran Feng. Selain itu, kakekku memutuskan ingin aku menikah dengan keluarga Kekaisaran Wu. Melakukan pernikahan aliansi dengan keluarga Kekaisaran Wu. Untuk menghadapi dendam keluarga Bailey terhadap keluarga Kekaisaran Feng. Jika aku dapat menjadi wanita milikmu, kamu pasti tidak akan diam saja melihat aku menikah dengan keluarga Kekaisaran Wu." Jerry tidak melunak dengan kejujuran Lily. Dia tertawa dingin. "Kalian benar-benar merencanakan dengan baik. Kakekmu bertanggung jawab memutus hubungan denganku. Tunggu saat keluarga Bailey benar-benar akan menghadapi keluarga Kekaisaran Feng. Paling tidak dia memiliki alasan menjelaskan kita tidak memiliki hubungan apapun. Sedangkan ayahmu ingin memanfaatkanmu untuk memperbaiki hubungan denganku. Bila suatu hari keluarga Bailey benar-benar akan melawan keluarga Kekaisaran Feng, aku dapat membantu keluarga Kekaisaran Feng karena kamu. Bila kamu adalah aku, apa kamu akan menyetujuinya?" Mendengar Jerry, Lily seketika terdiam. Matanya sedikit memerah. Ekspresinya sedikit sedih. Dia sebagai tuan putri pertama keluarga Kekaisaran Feng. Usia begitu mat. Tingkatan bela diri mencapai alam transenden. Sekarang ingin menjadi wanita orang sebayanya. Namun orang tersebut sepertinya tidak tertarik sedikit pun padanya. Bersambung. Bab 1499. Wanita yang menyedihkan. Lily terdiam sejenak. Lalu dengan mata merah berkata, "Maaf. Aku terlalu mendadak. Sudah mengganggumu." Selesai bicara, dia berbalik hendak pergi. "Tunggu."
Baru berjalan beberapa langkah, Jerry tiba-tiba memanggilnya. Lily menghentikan langkahnya, berbalik menatap Jerry dengan penuh harap. Tanpa ekspresi Jerry berkata, "Karena kamu tahu aku adalah pria yang setia, maka seharusnya tahu, aku sudah memiliki istri dan anak. Aku sangat mencintai mereka. Tidak akan melakukan hal yang mengecewakan mereka." Lily bergegas mengangguk. Dengan nada bicara seperti mengejek dirinya sendiri berkata, "Kamu jangan khawatir. Membuatku menjadi wanita milikmu hanyalah niat ayahku. Aku tahu diri. Tahu diriku tidak pantas denganmu. Aku tidak memiliki niat apapun." Jerry kembali berujar, "Selain itu aku berteman dengan orang dengan tulus. Bukan karena ada keuntungan. Kamu mendekatiku jelas karena ingin menjadi temanku. Tapi kamu baru memilih mendekatiku demi keluarga Kekaisaran Feng. Jadi tidak mungkin menjadi temanku. Paling tidak untuk saat ini." Suasana hati Lily seketika sedikit muram. Mengangguk berkata, "Aku mengerti." Jerry berkata, "Namun, di sisiku sekarang kekurangan seorang pelayan. Tidak tahu apakah Nona Besar Feng tertarik." Ekspresi di wajah Lily seketika membeku mendengarnya. Dia seorang Nona Besar Feng. Menjadi pelayan untuk orang lain. Melihat air mukanya yang keruh, Jerry berkata datar, "Lagi pula ada hal yang ingin aku beritahukan kepadamu. Walaupun kamu adalah pelayanku, bila suatu hari keluarga Kekaisaran Feng benar-benar menemui bahaya, aku juga tidak akan ikut campur. Sama seperti keluarga Kekaisaran Feng yang memilih diam saja melihat saudaraku melawan Yosef yang kemampuannya jauh di atasnya sendirian. Jika kamu dapat menerimanya, bisa tinggal di sisiku. Jika tidak menerimanya silakan pergi." Melihat Jerry yang terlihat dingin, Lily tiba-tiba sedikit sedih. Tapi dia juga dapat mengerti. Dalam perseteruan sengit Larry dan Charles dengan Yosef, asal Kaisar Feng maju, Larry tidak akan memilih meledakkan diri dan meninggal. Charles juga tidak akan terluka parah dan pingsan. Namun Kaisar Feng malah diam saja melihat. Menyebabkan tragedi seperti sekarang. Walaupun Jerry bersedia berteman dengan keluarga Kekaisaran Feng, Charles juga tidak akan bersedia bukan? Hanya saja, Charles tidak bersedia memiliki hubungan apapun dengan keluarga Kekaisaran Feng. Bagaimana mungkin Jerry menentang keinginan saudaranya? Lily juga tahu Jerry adalah pria yang sangat setia. Jika dirinya benar-benar menjadi pelayan Jerry, apakah di masa depan Jerry akan perlahan-lahan berubah sikapnya kepada dirinya? Teringat ini, ekspresi ragu di wajahnya menghilang. Dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku setuju denganmu." Jerry tercengang. Sebenarnya dia juga tidak sampai hati menolak wanita ini. Sama seperti yang dia ucapkan. Kaisar Feng adalah Kaisar Feng. Dia adalah dia. Dari interaksi sebentar Jerry dengan Lily, wanita ini tidak melakukan hal yang merugikan dirinya dan Charles. Termasuk Eric juga begitu. Lagi pula, dia tahu Charles tidak mengampuni keluarga Kekaisaran Feng. Jadi dia juga tidak akan mengampuni keluarga Kekaisaran Feng. Jadi, Harry sengaja berkata bisa membuat Lily menjadi pelayan agar Lily mundur. Namun yang tak disangka adalah, Lily ternyata setuju dengan permintaannya. Jerry kembali berujar, "Apa ucapanku tidak cukup jelas? Atau kamu tidak memahami maksudku? Walaupun kamu menjadi pelayanku, bila suatu hari keluarga Kekaisaran Feng mengalami kesulitan, aku hanya akan diam saja melihatnya. Mungkin aku akan menambahkan kesulitan. Tentu saja, semuanya tergantung saudaraku. Sekarang apa kamu masih yakin ingin menjadi pelayanku?" Lily tanpa ragu berkata, "Aku mengerti." Jerry tiba-tiba merasa wanita ini sudah gila. Dirinya menyuruhnya mundur. Namun dia malah maju. Tapi dia sudah berkata menjadikan Lily sebagai pelayan. Bila saat ini menolak, sepertinya tidak masuk akal. Jerry berkata dengan ekspresi datar, "Baik, karena kamu ingin menjadi pelayanku, maka aku mengabulkannya." Seperti ini, seorang tuan putri pertama keluarga Kekaisaran Feng menjadi pelayan Jerry.
Lily bertanya, "Sekarang apa rencanamu? Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu?" Jerry berujar, "Aku hanya punya waktu 2 hari. Dalam 2 hari ini, aku akan tinggal di keluarga Kekaisaran Feng. Mencari cara menemukan istri dan anak Charles. Serta adikku, Viola. Aku perlu menggunakan sistem intelijen keluarga Kekaisaran Feng untuk membantuku menemukan beberapa petunjuk. Apa kamu dapat melakukannya?" Lily mengangguk. "Aku akan berusaha sebisaku." Selesai mengatakannya, dia menelepon sebuah nomor di hadapan Jerry. Tak lama kemudian terdengar sebuah suara dengan nada hormat dari ujung telepon. "Nona, Anda mencariku?" Lily berkata, "Aku perlu mencari 3 orang. Tak butuh waktu lama." Lily memanfaatkan kekuasaannya di dalam keluarga Kekaisaran Feng. Mulai membantu Jerry mencari Irene dan yang lainnya. Lily bertanya lagi, "Sekarang, aku perlu melakukan apa?" Jerry berkata, "Aku sedikit lapar. Tidak terbiasa dengan makanan hotel. Kamu masakkan sendiri untukku." Lily dengan percaya diri berkata, "Baik." Dengan cepat, berbagai hidangan lezat disajikan. Kali ini Jerry baru menyadari, wanita ini ternyata begitu unggul dalam berbagai hal. Tidak hanya memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa, dia masih bisa memasak. Masakan rumahan. Rasanya sangat cocok dengan selera Jerry. Setelah Jerry selesai makan, Lily dengan sigap membereskan mangkuk dan sumpit. Setelah selesai, kembali bertanya, "Apa masih perlu aku melakukan sesuatu?" Jerry sudah mengganti baju kotornya. Berkata, "Cuci bajuku." "Oh ya, sekalian cuci kaos kakiku." Lily menyahut, "Baik, seperti ini." Belum selesai melakukan hal yang Jerry minta, Jerry akan mengatur hal baru lagi yang harus Lily lakukan. Lily seperti seorang yang serba bisa. Sama sekali tidak ada hal yang tidak dapat dia lakukan. Maksud awal Jerry adalah membuat Lily mundur karena kesulitan. Jadi baru sengaja mengatur hal-hal ini untuk Lily. Namun tidak disangka, Lily sangat bekerja sama, pandai dalam segala hal. Makanan yang lezat, baju yang dicuci juga sangat bersih. Setelah Lily membereskan kamar, dia pergi ke depan Jerry. Sekali lagi bertanya, "Masih perlu aku melakukan apa lagi?" Jerry menatapnya dengan ekspresi rumit. Berkata, "Bagaimanapun kamu juga seorang tuan putri pertama keluarga Kekaisaran Feng. Apa kamu benar-benar bersedia menjadi pelayanku?" Lily tersenyum menertawakan dirinya. "Walaupun statusku lebih tinggi lagi. Lalu bisa apa? Bukankah tetap tidak punya pilihan mengejar kebahagiaanku sendiri? Mungkin suatu hari, aku akan dipaksa menikah dengan keluarga Kekaisaran Wu." Jerry seketika terdiam. Untuk murid keluarga besar, mereka sama sekali tidak dapat mengambil keputusan dalam urusan pernikahan. Terutama wanita dari keluarga besar. Pada dasarnya setiap orang pada akhirnya akan menjadi korban dari pernikahan aliansi. Dia memang sangat kasihan kepada Lily. Namun tidak mungkin menghentikan pernikahan ini demi Lily. Dia adalah orang yang setia. Namun tidak mungkin setia kepada orang yang bahkan tidak termasuk temannya. Kamu tahu, hubungan kami dan keluarga Kekaisaran Feng tidak mungkin diperbaiki. Untuk apa kamu tinggal di sisiku?" Jerry menghela nafas. Selanjutnya berkata, "Aku juga kenal orang keluarga Kekaisaran Wu. Jika kamu tidak ingin menikah dengan orang keluarga Kekaisaran Wu, aku bisa mencoba meminta Kaisar Wu menolak." Ekspresi Lily mengejek dirinya sendiri. Walaupun menolak keluarga Kekaisaran Wu, masih ada keluarga Kekaisaran Wu berikutnya. Bersambung. Bab 1500. Menggeser Pangeran. 2 hari berikutnya Lily tetap tidak meninggalkan Jerry. Terus mengikuti di sisi Jerry. Bagaimanapun Jerry sengaja menyulitkannya. Lily seperti tidak merasakan apapun. Jerry menyuruhnya melakukan apa, dia akan melakukannya. Tentu saja 2 hari ini Jerry juga tidak hentinya mencari jejak Irene. Melalui koneksinya,
Lily juga memang sangat berusaha membantu Jerry mencari. Hanya saja tidak ada hasil apapun. Ini membuat Jerry sangat khawatir. Seharusnya Irene disembunyikan oleh Larry. Larry juga bukan benar-benar ingin mengurung Irene. Hanya agar Charles mengakui identitasnya lalu memancing Joseph. Lagi pula Larry juga mengatakan sendiri kepada Jerry bahwa Irene dan yang lainnya sangat aman. Karena Larry sudah melakukan rencana untuk meledakkan diri. Pasti akan menjamin keselamatan mereka. Hanya saja, 2 hari sudah berlalu. Namun tetap tidak menemukan Irene. Seakan mereka benar-benar menghilang dari dunia ini. Malam hari kedua, Jerry menerima telepon dari Kenko. Kak Chen, turnamen Raja Kota Yan sudah dipersiapkan. Diadakan di Pusat Olahraga Internasional Kota Yan jam 9 pagi besok. Jerry berkata, "Baik, nanti aku akan datang." Setelah menutup telepon, dia mengernyit menatap Lily. Berkata, "Aku berencana meninggalkan kota Kaisar Feng malam ini. Kamu tidak mungkin benar-benar akan pergi bersama denganku bukan?" Dengan ekspresi gigih Lily berkata, "Kamu sendiri yang setuju aku menjadi pelayanmu, tidak mungkin ingkar janji bukan?" Jerry mengernyit. "Lily, kamu jangan keterlaluan. 2 hari yang lalu aku sudah pernah memberitahumu. Walaupun kamu mengikutiku. Saat keluarga Kekaisaran Feng benar-benar menemui bahaya, aku juga tidak akan ikut campur. Walaupun kamu menjadi pelayanku juga percuma. Apa kamu yakin ingin terus mengikutiku?" Lily menggigit bibir merahnya keras-keras. Dengan ekspresi keras kepala menatap Jerry. Hatinya sangat sedih. Dia seorang tuan putri pertama keluarga Kekaisaran Feng saat ini menyerahkan diri secara cuma-cuma. Namun Jerry tidak hanya tidak mau. Bahkan menjadi pelayannya pun Jerry tidak mau. Raut wajah Jerry sangat gigih. Tidak berniat berbelas kasihan sedikitpun. Bukan karena dia berdarah dingin dan tidak berperasaan. Melainkan dia tahu Lily mendekatinya karena memiliki tujuan. Kalau bukan karena Lily tidak memiliki niat buruk kepadanya, dia sudah lama mengusirnya. Yang paling utama adalah 2 hari ini Lily memang membantu Jerry mencari Irene dengan sepenuh hati. Namun Jerry berencana akan pergi. Dia tidak ingin dalam keadaan seperti ini. Masih harus membawa Lily pulang. Keduanya saling pandang beberapa lama. Lily berkata dengan mata merah, "Aku betul-betul hanya ingin mengikutimu. Bila keluarga Kekaisaran Feng benar-benar menemui bahaya suatu hari nanti. Walaupun kamu tidak maju membela juga tidak apa-apa. Jerry, kamu jangan mengusirku ya. Tidak peduli bagaimanapun. Aku juga seorang master alam transenden. Walaupun kemampuanku tidak sebanding denganmu. Namun juga dapat membantumu mengatasi beberapa masalah kecil bukan?" Jerry berkata dingin. "Jika aku ingin memanfaatkan statusmu sebagai tuan putri pertama keluarga Kekaisaran Feng untuk melakukan sesuatu. Apa kamu masih bersedia mengikutiku?" Lily tertegun sejenak. Beberapa saat kemudian dengan mata merah berkata, "Bersedia. Baik. Karena kamu sudah berkata seperti ini. Bila aku masih mengusirmu pergi memang sedikit tidak berperasaan. Hanya saja nanti bila orang luar tahu hubunganmu denganku, Kaisar Feng akan tidak senang. Kamu jangan menyalahkanku," kata Jerry tanpa ekspresi. Lily berkata, "Tenang saja. Aku tidak akan menyalahkanmu." Jerry melihat sejenak jam. Sekarang sudah jam 10 malam. Penerbangan dari kota Kaisar Feng menuju kota Yan membutuhkan waktu 3 jam. 2 hari yang lalu dia sudah meminta Lily membelikan tiket untuknya. Penerbangan jam 1 malam. Hanya saja sekarang masalahnya adalah Charles terus berada dalam kondisi pingsan sejak 2 hari yang lalu. Sedangkan Jerry sekarang juga harus bergegas kembali ke kota Yan. Keadaan Charles seperti ini tidak bisa pergi ke kota Yan. Saat Jerry tidak tahu harus bagaimana menempatkan Charles, telepon Lily berdering. Setelah menerimanya dia menganggukkan kepala berulang kali. Wajahnya sedikit gembira. Setelah mengakhiri telepon, dengan bersemangat berujar, "Jerry, ayahku sudah mengatur pesawat pribadi.
Kalau begitu kita bisa membawa Kak Charles pergi bersama. Jerry sedikit tercengang. Tidak menduga Eric akan berbuat seperti ini. Dia terkejut karena dia baru saja ribut dengan Kaisar Feng. Bila Kaisar Feng tahu Eric mengatur pesawat pribadi untuk Jerry membawa Charles pergi, dia pasti akan sangat marah kepada Eric. Lily seperti mengerti kebingungan Jerry. Tersenyum berkata, "Sekarang paman kedua sudah tidak ada. Di keluarga kekaisaran Feng tidak ada lagi orang yang dapat mengancam posisi ayahku. Walaupun kakek tahu ayah merencanakan kamu meninggalkan kota kaisar, namun tidak akan menyulitkan ayah. Hanya akan menutup sebelah mata." Mendengar Lily berkata seperti ini, Jerry dapat mengerti. Jerry berujar, "Terima kasih. Tak peduli bagaimanapun, Eric bisa mengatur pesawat pribadi di saat ini memang sangat membantu Jerry." Karena dapat membantu Jerry, Lily juga tersenyum senang berkata, "Ayo pergi. Sekarang kita ke kota Yan. Aku tidak pernah mengunjungi kota Yan. Kebetulan bisa melihat-lihat." Setengah jam kemudian, Jerry dan Lily membawa Charles yang pingsan pergi ke Bandara Internasional Kota Kaisar Feng. Sebuah pesawat pribadi sedang berhenti di bandara. Di sebelahnya masih ada sebuah pesawat komersil yang sedang menderu naik ke udara. Nona baru tiba di depan pesawat. Sesosok pria parubaya membawa beberapa orang master dengan aura mengerikan menghadang jalan mereka. Lily menatap pria parubaya yang memimpin itu. Berkata, "Paman Willem, apa maksud Anda?" Pria parubaya yang bernama Willem Guang itu adalah master utama di sisi Eric. Master alam transenden tingkat 6. Di dalam keluarga kekaisaran Feng. Walaupun Willem Guang bukan keturunan langsung keluarga kekaisaran Feng, namun statusnya di dalam keluarga kekaisaran sangat tinggi. Di saat ini muncul menghadang jalan Lily. Ini membuat Jerry merasa sedikit janggal. Willem Guang berkata, "Nona, Kaisar memberi perintah tidak mengizinkan Anda keluar dari kota Kaisar Feng selangkah pun. Silahkan Anda ikut kami kembali." Raut wajah Lily seketika berubah mendengarnya. Setengah jam yang lalu, dia baru mendapat telepon dari Eric. Berkata sudah mengatur pesawat pribadi. Mengizinkan Lily pergi bersama dengan Jerry. Hanya dalam waktu setengah jam. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga master utama di sisi Eric bisa datang sendiri menghentikannya? Lily berkata, "Paman Willem, ayahku sudah berjanji mengizinkanku pergi. Tolong Anda jangan menghalangi." Willem Guang tanpa ekspresi berkata, "Barusan posisi pangeran pertama sebagai pewaris dicopot oleh Kaisar, serta mengurung pangeran pertama. Kaisar memberi perintah untuk kami datang menghalangi Nona pergi." Raut wajah Lily seketika berubah mendengarnya. Bagaimana mungkin? Dia tahu jelas di antara keturunan Kaisar Feng, hanya Eric dan Larry yang terbaik dalam berbagai hal. Keduanya adalah master alam transenden tingkat 7. Tidak hanya bakat bela diri mereka yang luar biasa, lagi pula kemampuan mengelola mereka juga sangat unggul. Sekarang Larry meninggal karena meledakkan diri sendiri. Hanya Eric yang memiliki kemampuan terbaik di antara keturunan Kaisar Feng lainnya. Kaisar Feng memiliki alasan apa mencopot jabatan Eric dari pewaris? Bersambung. Bab 1501. Jangan. Jerry mengerutkan keningnya. Ia berusaha kembali ke kota Yan. Tanpa pesawat jet pribadi, ia tidak mungkin membawa Charles yang sedang tidak sadarkan diri pergi. Saat ini, posisi pewaris Eric malah dicabut oleh Kaisar Feng. Apa yang harus dilakukan? Willem berkata, "Nona, harap pulang bersama kami." Gea marah. "Aku tidak mau pergi dengan kalian." Willem berkata dengan wajah datar. "Kaisar telah memerintahkan. Jika Nona menolak untuk pulang, kita harus menggunakan kekuatan terhadap Anda. Tolong jangan membuat kami kesulitan." Tiba-tiba, tekanan bela diri yang menakutkan melekat pada Willem. Memang, dia adalah ahli di alam transenden tingkat 6. Sekarang, bukan hanya Willem,
Tapi kedua ahli yang datang bersama Willem juga merupakan ahli tingkat alam transenden. Mereka juga melepaskan aura bela diri mereka. Gea kesal. Willem, bagaimana ayahku memperlakukanmu? Apakah ini caramu membalas budi padanya? Willem menjawab dengan tenang, tanpa perlu menutupinya dari Nona. Saya selalu menjadi bawahan Kaisar. Pada awalnya, saya dikirim oleh Kaisar untuk mengikuti putra mahkota. Gea terkejut, kemudian tertawa dengan mengejek. Ternyata, semuanya palsu. Kaisar sungguh berhati-hati. Bahkan tidak percaya pada putranya sendiri. Jika aku tidak salah, informasi tentang pesawat pribadi yang diatur oleh ayahku, termasuk berita bahwa aku akan pergi bersama Jerry, itu semua kamu beritahu Kaisar. Bukan, Willem tidak menjawab. Tetapi Gea sudah tahu jawabannya. Erik mengatur pesawat pribadi untuk Jerry, termasuk membiarkan Gea mengikuti Jerry. Semuanya sangat dirahasiakan, kecuali Willem, yang merupakan orang yang paling dipercayai oleh Erik, yang mengetahuinya. Sekarang, Kaisar Feng mengetahuinya. Pasti karena bocornya informasi dari Willem. Bawa Nona pulang. Tiba-tiba, Willem berkata, setelah ia memberikan perintah, dua ahli tingkat alam transenden maju. Salah satu dari mereka merupakan pebela diri di alam transenden tingkat 3. Yang satunya di alam transenden tingkat 5. Sedangkan tingkat bela diri Gea hanya di alam transenden tingkat 1. Sama sekali tidak bisa menandingi mereka. Tetapi, dia masih melepaskan seluruh aura bela diri. Berkata dengan kesal, ingin membawaku pergi. Hanya jika menginjak-injak mayatku. Kedua ahli tingkat alam transenden terlihat bingung. Menatap Willem. Willem berkata dengan wajah datar. Lakukan. Kali ini. Kedua ahli tingkat alam transenden langsung melangkah maju. Gea yang berada di alam transenden tingkat 1 melepaskan aura bela dirinya. Tetapi di hadapan dua ahli yang jauh melampaui dirinya, serangan itu hampir tidak efektif. Nona, maafkan kami. Setelah perkataan mereka, keduanya langsung menyerang. Siapa yang berani menyentuhnya, bersiaplah untuk mati. Saat kedua ahli tingkat alam transenden hendak menangkap Gea, suara dingin yang sangat mematikan tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, tekanan bela diri yang menakutkan menghantam Willem dan dua ahli lainnya. Kedua ahli tingkat alam transenden yang baru saja mengangkat tangan mereka langsung membeku di udara. Tidak berani menyentuh Gea lagi. Gea segera berlindung di belakang Jerry, melihat dengan dingin ke arah mereka. Willem mengerutkan keningnya melihat Jerry, lalu berkata dingin. Pemimpin keluarga berkata, kau diizinkan naik pesawat pribadi keluarga Kaisar Feng untuk pergi. Arti di balik kalimat tersebut adalah, Jerry tidak boleh mencampuri urusan keluarga Kaisar Feng. Kalau sebelumnya, Jerry mungkin tidak akan ragu. Tetapi sekarang, dia tetap tidak ragu. Hanya saja, kali ini, yang tidak akan ragu bukan tidak peduli pada keselamatan Erik, tetapi tidak akan mengabaikan Gea begitu saja. Bagaimanapun, semua ini karena bantuan dari Erik dan Gea, yang menyusun pesawat pribadi untuknya. Tanpa pesawat pribadi, dia tidak akan berani membawa Charles kembali ke kota yang sebelum jam 9 pagi besok. Sekarang, Erik telah dicabut dari posisi pewaris. Bahkan juga disekap secara halus. Pasti ada hubungannya dengan dia. Gea sedikit gugup melihat Jerry. Khawatir Jerry benar-benar ingin membawanya pergi dengan Willem. Jerry dengan tanpa ekspresi menatap Willem, berkata, pergilah dan katakan pada Kaisar, kalau dia ingin mencabut posisi pewaris Erik, aku tidak akan campur tangan. Tapi Gea, aku harus membawanya pergi. Setelah mengucapkan itu, dia membuka suara, mari kita pergi. Namun, Gea malah tidak pergi, melainkan menatap Willem dan berkata, apakah kau yakin, jika aku pergi dengan kalian, kalian akan membiarkan Jerry naik pesawat jet pribadi? Willem menganggukkan kepalanya. Pemimpin keluarga berkata begitu.
Gea berkata dengan menggertakkan gigi. Baiklah. Aku akan pergi dengan kalian. Setelah mengucapkan itu, dia hendak pergi. Jerry menahan tangan Gea, mengerutkan keningnya. Bukankah kau sudah berjanji untuk menjadi pelayanku? Sekarang kau mau pergi lagi? Apa kau sedang mempermainkanku? Gea dengan wajah yang rumit melihat Jerry. Berkata, maaf. Ayahku sedang ditahan. Dan sekarang hanya akulah yang dapat membantunya. Jerry dengan cemberut berkata, membantu? Membantu bagaimana? Menjadi korban pernikahan keluarga. Dinikahkan ke keluarga Kaisar Wu. Gea tertawa ironis. Sejak dilahirkan, segala sesuatuku sudah ditentukan. Aku tidak bisa merubah situasi ini. Bagimu, bisa naik pesawat pribadi keluarga Kaisar Feng adalah berita baik. Lebih baik kau pergi. Jerry bisa tidak peduli dengan urusan keluarga Kaisar Feng. Tapi ia tidak bisa acuh tak acuh terhadap urusan Gea. Willem melihat Jerry Yang dan berkata, Tuan Yang, Kaisar sudah setuju untuk membiarkan Anda naik pesawat pribadi keluarga Kaisar Feng. Itu sudah kesempatan besar bagi Anda. Saya harap Anda tidak ikut campur dalam hal-hal lain. Jerry dengan mata yang dingin menatap Willem. Berkata dengan dingin, bagaimana kalau aku memutuskan untuk ikut campur dalam urusan Gea? Willem tidak takut sedikit pun. Kilatan dingin melintas di matanya. Sambil itu, tekanan bela diri yang menakutkan menyebar dari tubuhnya. Jika Tuan yang memutuskan untuk ikut campur, jangan salahkan kami jika kita tidak menyenangkan. Willem berucap dengan dingin. Kami tahu, dengan kekuatan Tuan Yang, akan sangat mudah bagi Anda untuk membunuh kami. Tetapi jangan lupa, ada seorang beban yang tidak sadarkan diri di sekitarmu. Apa kau sedang mengancamku? Jerry menatap Willem dengan tatapan yang sangat dingin. Bahkan Kaisar pun tidak berani menyentuhnya. Seorang ahli keluarga Kaisar Feng berani mengancamnya. Willem berkata dengan wajah datar. Aku hanya memberikan peringatan dengan niat baik. Tuan yang seharusnya tahu. Saat ini yang paling mendesak bagi Anda adalah kembali ke kota Yan. Bukan ikut campur dalam urusan orang lain. Gea segera khawatir. Berkata dengan cepat, Jerry, jangan pedulikan aku. Cepatlah tinggalkan kota Kaisar Feng. Jerry melihat Charles yang masih tidak sadarkan diri di sebelahnya. Kemudian melihat Gea yang terlihat khawatir. Ia mengerutkan kening. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki alasan untuk membawa pergi Gea. Setidaknya tidak lebih dari sekadar simpati. Turnamen Raja di kota Yan akan dimulai besok pagi. Dan untuk mendapatkan desa Kaisar dan tongkat Kaisar, dia harus kembali ke kota Yan tepat waktu. Saat itulah, handphone Jerry yang tiba-tiba berdering. Setelah menjawab, suara mendesak terdengar. Jangan pernah naik pesawat pribadi keluarga Kaisar Feng. Jika tidak, pesawat akan meledak 2 jam setelah lepas landas. Bersambung.